حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ahibati fillah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah. Dia datang, aku hamil dari zina. Sucikan aku. Aku hamil dari zina. Subhanallah. Akhirnya kata Nabi SAW, iya, kalau gitu, engkau pulanglah. Sampai engkau melahirkan itu anak. Anak zina gak punya dosa. Sehingga sang ibu disuruh pulang, tunggu dia sampai lahir. Ketika anak itu lahir, Rasulullah SAW berpesan kepada keluarganya, tolong dijaga perempuan ini. Diperhatikan, dirawat. Karena kadangkala, kalau dikatakan dia berzina, jadi amukan masa. Mungkin sama keluarganya dilecehkan, diasingkan. Nabi berpesan supaya itu anak perempuan dijaga baik-baik. Karena dia udah bertobat. Ketika anak itu lahiran, dia datang. Datang lagi bawa anak. Ya Rasulullah, aku udah melahirkan anak ini ya Rasulullah. Sucikan aku. Dia minta dirajam. Dia tahu dengan dosa itu. Apa kata Nabi SAW? Engkau bawa pulang lagi. Sampai engkau sapih dia. Engkau susui dia. Perhatian Islam kepada ASI. Ini ibunya pezina, anaknya anak zina, tetap haknya dipenuhi. Ketika sudah 2 tahun dia sudah menyapih itu anak, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, au ya Nabi Allah, qad fatamtuhu. Ya Rasulullah, aku sudah menyapihnya. Kasih roti anak itu. Sudah bisa makan roti itu anak. Lalu Nabi mengambil itu anaknya, diberikan kepada orang lain untuk dirawat sama keluarganya, perempuan ini. Kemudian perempuan ini dirajam. Ketika dirajam, Khalid melemparnya dengan batu sehingga ada darah yang muncrat ke wajahnya Khalid bin Walid. Lalu Khalid mencela wanita ini. Dicela itu perempuan. Dia sudah berzina. Lalu apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Khalid. Yang sabar Khalid, pelan-pelan wahai Khalid. Jaga dirimu Khalid. Fawalladhi nafsi biyadihi. Laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Wahai Khalid, perempuan ini sudah tobat. Yang kalau tobatnya itu pelaku dosa yang besar, yaitu pemungut upeti yang menzalimin orang, terus dia bertobat, diampuni dengan tobatnya perempuan ini. Kalau Nabi mensolatin itu perempuan, ketika disolatin itu perempuan, Umar bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Wahai Rasulullah, gimana engkau mensolati perempuan ini padahal dia sudah berzina? Dia sudah berzina, gimana engkau mensolatinya? Nabi menjelaskan lagi kepada Umar bin Khattab. Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Ini perempuan sudah bertobat yang kalau tobatnya dia dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Bayangin coba. Orang yang bertobat kepada Allah, itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang gak pernah berbuat dosa besar. Karena dia bisa-bisa aja sebenarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan rubba ma'siyah
Berapa banyak kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya ke surga. Berbuat maksiat masuk surga karena tobatnya dia. Karena dia merasa dihantui dengan dosa-dosa dia. Lalu dia terus beristighfar memohon ampun. Warubba ta'ah. Dan sebaliknya, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena sombong dengan ketaatan. Ujub dengan ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Itu tobat pezina. Tobat pembunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini tobat pembunuh diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kana mimman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang sebelum kalian tuh, dari kalangan Bani Israel, biasanya Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahib. Dia bertanya orang yang paling alim, orang yang paling berilmu. Ternyata dia dikasih tahu rahib, pendeta yang ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Lalu dia datang. Dia curhat nih sama ahli ibadah ini. Aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah. Aku bisa tobat nggak? Bisa nggak diterima tobatku? Aku sudah bunuh 99 orang. Kata orang ini, engkau mau tobat? Sudah bunuh 99 orang? Nggak ada tobat buat engkau. Ini bahaya kebodohan. Makanya ulama itu dibandingkan orang ahli ibadah, keutamaan ulama itu seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan orang yang paling rendah di antara umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fadlul alim alal abid. Fadilah, kemuliaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Bukan orang awam biasa, tapi dia orang ahli ibadah. Kafadlil qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan di malam purnama. Nanti malam untuk melihat malam purnama. Bagaimana keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Nggak ada hilang bintang-bintang. Dia bunuh nih orang ahli ibadah, 100 yang dia bunuh. Dia tanya lagi, dia tetap optimis dia berharap dia bisa bertobat gitu loh. Makanya dia perlu ilmu. Dia tanya, mana orang yang paling alim? Fadulla ala rajulin alim. Lalu dikasih tahu itu ada orang alim di sana. Karena kadang-kala kalimat alim ini jemaah disalah artikan di masyarakat. Alim itu ahli ibadah, orangnya baik ya. Alim itu orang berilmu. Kalau orang itu baik, ahli ibadah, sholat berjamaah ke masjid, jaga puasa Senin Kemis, tapi dia nggak punya ilmu agama yang mumpuni, itu disebut abid. Ahli ibadah, bukan dikatakan alim. Lalu orang ini dikasih tahu sama orang alim, berangkat dia. Lalu dia jelaskan, aku ini sudah bunuh 100 orang. Dia ceritakan, 100 orang. Yang terakhir ahli ibadah. Fahallahu min taubah. Apakah mungkin dia masih diterima tobatnya? Apa kata orang alim ini? Na'am. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Iya. Apa yang menghalangimu dari tobat? Apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Jangan nunggu besok. Allah sudah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari.
Maka alim ulama ini mengatakan, iya, nggak ada yang menghalangi dari tobat. Lalu alim ulama ini mengatakan, intalik ila ardi kada o kada. Engkau hijrah tapi ya, engkau pindah, engkau tinggal ke negerimu. Itu negeri yang penuh dengan dosa, negeri yang buruk. Karena masa dia sampai membunuh 100 orang jamaah, nggak ada yang ngasih tahu. Berarti negerinya nggak benar, masyarakatnya nggak baik. Maka alim ulama ini mengatakan engkau pindah, tinggalkan negeri, pindah ke negeri fulan, dikasih tahu di situ banyak orang-orang soleh. Udah di sana engkau kumpul dan beribadah dengan orang-orang soleh di sana. Di tengah jalan mati, belum berbuat baik sama sekali. Dia cuma punya niat dan dia sudah action. Dia berjalan meninggalkan negerinya menuju negeri yang soleh tadi, negeri yang penuh dengan orang-orang baik. Apa kata Nabi SAW? Faqtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Terjadi persengketaan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Ketika orang itu dicabut nyawanya, yang mencabut nyawanya itu malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat-malaikat yang membawa kafan untuk membungkus ruhnya orang itu. Kalau itu orang baik, maka malaikatul rahmah yang akan menyambutnya dengan kafan-kafan yang wangi, yang indah. Tapi kalau itu pelaku dosa, maka malaikatul azab yang akan mengambil rohnya. Mereka tidak biarkan roh itu di tangannya malaikat pencabut nyawa, tapi diambil sama mereka untuk dibawa. Di sini terjadi pertikaian. Malaikatul azab turun dan malaikatul rahmat turun mau mengambil ruhnya orang itu. Faqalat malaikatul rahmah, malaikat rahmat mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi azza wa jal. Orang ini datang dalam kondisi bertobat, datang kepada Allah dengan hatinya. Dia datang menuju kepada Allah dengan hatinya. Waqalat malaikatul azab, malaikatul azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum berbuat amal kebajikan sedikit pun. Memang belum. Mana yang sudah dia lakukan membunuh 100 orang. Masa mau diambil malaikatul rahmah? Dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adamin. Lalu Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Faqala qisu ma bainal ardain. Kalian ukur antara dua tanah ini. Dia lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke kampungnya yang dulu, atau lebih dekat ke kampung tujuan dia, kampung yang banyak orang-orang soleh. Subhanallah, ketika diukur, Allah dekatkan dia ke kampungnya orang-orang soleh, maka diambillah oleh malaikatur rahmah. Kata ada yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan qala al-Hasan. Hasan al-Basri mengatakan, bahwa orang ini itu jalan sambil membusungkan dadanya supaya cepat sampai. Ketika dicabut nyawanya, dia mendekat ke kampung itu. Berapa yang dia bunuh? 100 orang. Masih mungkin diterima tobatnya, diterima sama Allah Azza wa Jalla.